Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kita tidak akan pernah punya ilmu jika kita tidak mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian semua masih dalam diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kajian daring pada kesempatan kali ini. Maka dari itu jangan lupa kita perbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk sebagai seorang muslim dan muslimah yang bersyukur. Pada kesempatan kali ini, kesempatan kedua setelah kesempatan pertama merupakan mukadimah. Kesempatan kali ini kita sudah akan masuk pada bagian materi, yaitu usulul Islam dengan kitab Mabadi'ul Fiqhiyah ala madhab Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Abdul Jabbar. Mabadi' Fiqhiyah juz 3. Pada bab pertama ini membahas tentang usulul Islam atau pokok-pokok dasar Islam. Nanti akan kita bahas bersama. Yang dinamakan usulul Islam itu apa? Usulul Islam itu apa? Dasar-dasar pokok hukum Islam itu apa? Mari kita mulai. Usulul Islam, pokok-pokok hukum dalam Islam. Yang pertama, al-Islamu huwa, dimulai dari pengertian Islam itu sendiri. Islam yaitu al-inqiyadu, adalah mengikuti atau mematuhi lima ja'a, apa yang dibawa atau apa yang disampaikan oleh bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bittiba'il awamiri, dengan melaksanakan atau mengikuti perintah-perintah beliau, wajtina bin nawahi, dan menjauhi semua larangan-larangan beliau. Saya ulangi dari awal, yang dinamakan Islam itu adalah mengikuti atau mematuhi perkara yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan cara mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jadi secara garis besar pengertian sederhana Islam bisa dikatakan adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata kuncinya itu mengikuti, kemudian ada melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian usulul Islam itu ada berapa? Pokok-pokok dasar Islam. Ini kaitannya nanti dengan penentuan hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum yang ada dalam Islam itu diambil dari usulul Islam ini atau pokok-pokok dasar Islam. Usulul Islam, pokok-pokok dasar Islam itu arba'atun, ada 4. Jadi dasar-dasar pengambilan hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua wal hadithu, ada hadis. Kemudian wal ijma'u, ada ijma'. Dan yang keempat adalah wal qiyasu, ada qiyas. Dari yang pertama sampai yang terakhir ini tidak boleh kita gunakan secara acak, harus berurutan. Yang pertama Al-Quran. Semua hukum Islam itu sumber yang pertama adalah Al-Quran. Ketika di dalam Al-Quran tidak ada, maka kita ambil dari hadis. Ketika dari hadis tidak ada, maka kita bisa melakukan ijma'. Ketika
Di ijma tidak ada, kemudian ada yang namanya qiyas. Semua orang itu tidak bisa melakukan qiyas dan ijma secara bebas. Ini hanya orang-orang tertentu. Nanti keterangannya akan Bapak bahas secara detail pada pertemuan kedua. Nanti kita akan bahas Al-Quran itu apa, hadis itu apa, ijma itu apa, qiyas itu apa ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ulangi lagi pengertian Islam. Islam yaitu adalah mengikuti semua apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi dengan membawa atau melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kemudian pokok-pokok dasar Islam dalam bab pengambilan hukum itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada qiyas. Saya rasa cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.